Aduh, ada pengacara, modal teriak-teriak doang, tapi otak dan ilmunya kosong. Dulu kuliah S1 apa enggaknya, yang mempertanyakan kuliahnya dulu tuh. Hai Rasman, Anda yang memiliki gelar depannya doktor atau D besar R kecil, itu doktor, bukan dokter ya. Yang kedua, yang jadi aneh gelar Anda, di belakang nama Anda selain SHMH, itu ada PSD yang ada di dalam kurung. Itu maksudnya apa? Apa maksudnya dokter yang di depan dijelaskan dengan PSD yang ada dalam kurung? Atau Anda memiliki dua gelar doktor? Kalau dua gelar doktor, nggak usah ditaruh dalam kurung seperti dokter saya. Ada 3, di depan ada 1, di belakang ada 2. Abang yang cari Fadel atau Fadel yang minta dengan abang? Atau abang yang minta Fadel jadi pengacaranya? Ini faktanya. Saya pulang dari Batam. Saya naik ke kamar, habis sholat maghrib, tiba-tiba dilapor sama security. Pak, ini ada rame-rame depan rumah. Belum ngomong panjang lebar, ada Rahmat ya, Mat ya? Mamanya nangis. Bapaknya nangis. Kakaknya Martinnya itu namanya Martin menangis. Dan ingat, Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan. Episodenya makin panjang. Apakah dibiarkan kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya, ini dibawa tanggung jawab ibunya. Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas atau mereaksi beberapa buah video terkait dengan Rasman Arif Nasution. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan bersama statement yang disampaikan oleh salah seorang lawyer yang juga adalah content creator terkait dengan Rasman Arif Nasution. Menurutnya, ya bahwa ada seorang pengacara yang mungkin secara keilmuan tidak mumpuni, tetapi pintar sekali berkuar-kuar dengan suara berteriak-teriak untuk menyampaikan press conference. Nah, hal itu kalau bukan Rasman lalu siapa lagi? Dan memang kita ketahui bahwa Rasman merupakan salah satu pengacara kontroversial tanah air yang seringkali muncul di media sosial maupun juga di layar kaca, dan ketika ia muncul selalu memberikan statement-statement yang bersifat kontroversial. Dan kali ini ia pun tampil penuh kontroversial dalam membela Fadel Bajide. Untuk itu, mari kita ikuti video-videonya. Aduh, ada pengacara, modal teriak-teriak doang, tapi otak dan ilmunya kosong. Dulu kuliah S1 apa enggaknya, yang mempertanyakan kuliahnya dulu tuh. Pengacara itu bukan suara yang kenceng, bukan suara teriak-teriaknya. Pertama adalah ilmu, kedua upayanya, apa yang dilakukan. Kalau modal teriak-teriak sampai giginya mau copot, aduh, kasihan aja. Orang hanya kasihan lihat dia, bukan orang bikin takut, bukan orang bikin sungkan, apalagi berhasil upayanya. Saya jamin upayanya bakalan sia-sia itu pengacara itu. Karena apa? Modalnya modal ludah doang. Modalnya modal teriak-teriak doang sampai ludahnya keluar. Mulanya teriak-teriak. Hai Rasman, Anda yang memiliki gelar depannya doktor atau D besar R kecil, itu doktor, bukan dokter ya. Yang kedua, yang jadi aneh gelar Anda, di belakang nama Anda selain SHMH, itu ada PSD yang ada di dalam kurung. Itu maksudnya apa? Apa maksudnya dokter yang di depan dijelaskan dengan PSD yang ada dalam kurung? Atau Anda memiliki dua gelar doktor? Kalau dua gelar doktor, nggak usah ditaruh dalam kurung seperti dokter saya. Ada 3, di depan ada 1, di belakang ada 2. Jadi cukup itu ditulis gitu loh, nggak usah yang terlalu banyak. Ya, banyak gelar doktor pun kalau Anda memang tidak menguasai bidang Anda, Percuma. Anda kacau. Maka dari itu, buat apa itu ada dalam kurung, itu PSD? Maksudnya gelar doktornya ngambil di luar negeri dan kemudian tidak terverifikasi gitu. Akhirnya dianggapnya gelar doktor tersebut palsu karena tidak diakui di Indonesia. Seperti itu kah?
atau mungkin dokternya beli, sehingga dicari, didikti, itu nggak ketemu namanya. Bahwa Anda, hai Rasman, itu tidak memiliki gelar tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, bukan masalah gelarnya yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah Rasman ini betul-betul unik dan menarik, di mana dia itu memamerkan di publik. Coba bayangkan, dia mempublish apa yang akan menjadi strateginya ke depan di publik. Ini seperti orang maju ke dalam perang, kemudian strategi perangnya dibocorkan ke semua orang. Matilah. Kalau orang sedang berperang, itu diam. Strategi memainkan. Betul. Bukan strategi yang belum dilakukan, Anda omongkan sudah kemana-mana. berkuar-kuar. Jadinya malah blunder. NM itu mengambil anaknya secara paksa, itu didampingi oleh KPAI loh. Didampingi oleh polisi, didampingi oleh pengacara, didampingi oleh dokter, dan semua memiliki data dokumen yang sangat lengkap. Mau Anda laporkan bagaimana? Ada kecenderungan bahwa NM mentelantarkan. Kalau NM mentelantarkan anaknya, si Loli, itu tentu tidak akan membiayai biaya kuliahnya, biaya asramanya utangnya yang mencapai 2 miliar. Kemudian apalagi biaya nyari sekolah. Kemudian apalagi melunasi hutang-hutangnya sebanyak 400 juta. Dan hutang itu untuk melunasi hutang yang uangnya dipakai oleh si Fadel terkodel-kodel. Coba, kalau itu mau Anda angkat, Anda laporkan, KPAI kan sudah mendapatkan datanya. Kalau KPAI sudah turun tangan, maka artinya KPAI sudah melihat bukti-bukti yang ada, data-data yang mendukung. Jadi buat apa Rasman datang ke KPAI? Ngapain? Gitu loh. Apalagi Nikita Mirzani mengambil anaknya tidak dengan brutal. Kalau dia mentelantarkan, kalau saya pun diperlakukan oleh anak saya seperti itu, dimaki-maki, otomatis saya marah. Saya berjuang demi dia. Saya bertaruh mati saat melahirkan demi anak itu hidup. Tapi setelah besar karena pengaruh oleh Fadel terkodel-kodel, maka dia bisa menjadi anak yang berbeda, yang melawan ibunya, kemudian pergi ke saudaranya Fadel terkodel-kodel, tinggal di sana, keluar dari asrama sebelumnya, tinggal di sana, kemudian ditarik ke asrama lagi dan dibiayai apartemennya di sana. Sudah disediakan tiket untuk pulang. Coba bayangkan, semuanya disediakan. Itu namanya tidak ditelantarkan. Marah iya. Kadang-kadang orang tua ini kepingin tahu, setelah kamu di Indonesia, kamu hidup dengan orang yang kamu bangga-banggakan, dengan orang yang katanya melindungi kamu, itu gimana rasanya? Itu kemarahan seorang ibu. Kalau saya menjadi NM, mungkin yang saya lakukan lebih kuat dan lebih brutal. Itu mungkin yang saya lakukan. NM ini luar biasa loh. Luar biasa sabarnya. Walaupun pada akhirnya dia mencaci maki, kemudian dia mencela, body shaming dan lain-lain. Itu karena dia sangat marah. Sudah uangnya diambil, uang endorse-nya maksud saya sudah diambil, kemudian hutangnya Loli sudah dibayar oleh NM hanya karena supaya Loli tidak celaka di jalan. Dan uang itu aku tahu bahwa ditransfer ke rekeningnya kakaknya Fadel untuk membiayai sekolahnya Fadel dan lain-lain. Kemudian NM dicarikan apartemen, itu tidak disewakan orang tuanya Fadel. Itu uangnya dia sendiri.
wajar. Dia mencari uang dengan cara endorse, itu bukti bahwa orang tua ini sedang memantau anaknya apakah benar dia bisa hidup mandiri. Orang tua dimaki-maki, dicaci maki itu sakit hatinya luar biasa. Apalagi demi seorang lelaki yang gak jelas. Jadi menurut saya, apabila NM melakukan hal-hal seperti ini, menurut saya sangat wajar. Sangat wajar. Betapa beratnya memiliki anak perempuan. Untungnya Rasman memiliki anak perempuan yang sudah selesai sekolah. Andaikan Rasman dikaruniai oleh anak perempuan masih kecil, yang nakal atau yang melawan orang tua, ngata-ngatain orang tua di publik, di-share di publik, apa yang Rasman rasakan. betul. Memiliki anak perempuan itu seperti penjaga, seperti satpam. Benar-benar sangat berat. Maka dari itu, Rasman harus berhati-hati dalam berstatement. Karena Anda menganggap diri Anda pintar, maka Anda juga bisa menunjukkan kepintaran Anda berada di mana. Karena saya lihat dari apa yang Anda lakukan, semuanya ya, Anda seperti bukan orang pintar gitu loh. Kalau orang pintar pasti akan menyembunyikan strateginya, bukan akan berkuar-kuar tentang strateginya, dimana akhirnya strategi itu menjadi bulan-bulanan publik, bahkan bisa menjadi peluru buat lawan atau kompetitor. Selamat berjuang ya. Salam sukses. Adalah salah satu tim Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo, si Rasman mau bawa bapak? Nggak tahu apa hubungannya Pak. Jangan nanya saya Pak. Ini urusan si Laura, mana belakangnya ada Martin Bajide lagi. Bobo bapak. Ya Pak, jangankan bapak, kita aja netizen bingung Pak, urusannya apa? Namanya juga Rasman Pak. Kalau yang nggak bertingkah mah Raskin Pak namanya Pak. Udah, pokoknya Pak Prabowo tenang-tenang aja, kan bapak mau dilantik nih. Udah, urusan si Rasman nanti serahin aja sama kami netizen Indonesia ya Pak. Seolah-olah ada pihak yang mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara, seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang kedua, Anda lawyer. Anda datang kemari dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat. Yang menilai bukan Anda. Detik-detik Rasman, Badmut oleh wartawan. Karena salah sebut nama. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semua, bahwa ada seorang perempuan yang bernama Loli. Dia sempat Laura bukan Loli. Laura Meizani alias Loli. Dengar dulu, Laura Meizani itu nama dia. Iya. Alias Loli. Tidak kata kalian yang bilang tidak siapa? Yang Loli itu siapa? Sebagai bentuk menghargai Bang dari keluarga. Tanya Paden kenapa manggil Loli? Keluarga manggilnya udah. Terus yang ngomong selama ini Loli itu siapa? Tanya Paden. Saya tanya yang ngomong Loli selama ini siapa? Kan ibunya. Betul wartawan ini. Pulang. Mari pulang. Pulang. Kalian ini dengerin ya.
adalah pengacara. Kalian ini, dengerin ya. Saya ini adalah pengacara profesional. Apapun yang kalian lakukan, saya tidak akan terpancing. Apapun kalian kejar, saya sudah bisa tangkis. Saya sudah jelaskan semuanya. Cukup 2 episode sekarang. Laporan kami, tunggu berikutnya. Kalau kami lihat tensi speak yang dia keluarkan di Instagram dia, kami akan pelajari. Tapi kalau dia masih ngotot-ngototan, sekarang urusan kalian bilang dong ke dia, Fadel ya Fadel, ya Laura ya Laura, kami ya kami. Kalau dia lebar kemana-mana, kami juga biar lebar. Kalau dia tutup, kita tutup, oke? Ini karena tak tahu di mana bapaknya. Anak ini mau pergi kemana, bos? Ibunya begitu, omnya begitu. Dia mau kemana? Makanya dibilang oleh Pak Bajide, Pak Umar, harusnya terima kasih ke kami, katanya. Disuruh berhijab, disuruh ini, disuruh itu, untuk kebaikan. Kenapa jadi begitu? Tapi kan sejauh ini nih kita selalu mantau, Bang, sejauh ini. Sejak di UK sampai pulang ke Indonesia. Pasalnya apa, Bang, untuk Kenapa? Pasalnya apa, Bang? Pasalnya apa, Bang? Pak, pasalnya apa? Tidak aborsi, ya tidak, bukan ada pelakunya. Dan memang tidak adil, tidak aborsi. Itulah sangat negatif versi Loli kepada mereka disampaikan. Bagaimana benarnya? Makanya butuh kita nanti keterangan seperti apa, dan ahli USG bidang kesehatan dan ahli bidang itu. Mau Laura yang USG, mau Laura yang kasih ke Fadel dan keluarganya, dan keluarganya memberitahu si pengacaranya, ini permasalahan bukan masalah USG-nya atau diserahkan sama siapa. Yang dipermasalahkan kenapa dipublikasikan. Betul. Nah, kalau pihak pengacaranya lepas tangan dan mengatakan yang nyuruh publikasikan itu keluarganya si Fadel, pertanyaannya, buat apa ada pengacara kalau seandainya tindakan yang dilakukan masih saja tidak lebih baik alias blunder? Kalau keluarganya Fadel tidak mengerti tentang hukum, wajar karena mereka tidak belajar hukum. Tetapi kalau orang yang katanya pengacara tapi tidak mengerti masalah hukum, biarpun kamu mau lempar batu sembunyi tangan, ini yang suruh, ini yang bikin, saya cuma disuruh ngomong, kenapa kamu publikasikan? Itu aja pertanyaannya, jangan diputer-puter. Betul. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Abang yang cari Fadel atau Fadel yang minta dengan abang? Atau abang yang minta Fadel jadi pengacaranya? Pengacaranya. Saya pulang dari Batam. Saya naik ke kamar, habis sholat maghrib tiba-tiba dilapor sama security. Pak, ini ada rame-rame depan rumah. Belum ngomong panjang lebar, ada Rahmat ya, Mas ya. Mamanya nangis, bapaknya nangis, kakaknya Martinnya itu namanya Martin menangis. Bintang kakaknya juga nangis, Fadelnya juga nangis. Dan pengacaranya bilang, Bang, bantu kami. Jantung kami nggak kuat ngadapi NN. Saya harus buka. Tapi abang ini viral terus. Tapi viral abang ini banyak dihujat, Bang. Ya. Sampai abang tutup kolom komentar, Bang. Sedih kah, Bang? Enggak. Saya gini, Dok. Saya viral pada saat-saat tertentu. Nah, tapi fakta hari ini, Dok, saya bantu Fadel mulai tadi malam sampai hari ini itu sudah menaik. Apanya, Bang? Naik, Bang? Positif. Apanya yang Bahkan kami sudah dihubungi dari luar negeri. Oh, orang, ya. Orang untuk apa, Bang? Masalah Fadel. Masalah luar negeri juga ambil attention, Bang? Yes. Ada. Kenapa nih, Bang? Apa urusannya luar negeri dengan di sini, Bang? Mungkin kalian bisa berpikir sendiri. Seperti apa dia di luar negeri? Dengan siapa dia di sana? Selama hebat sekali Fadel. Oh, oke. Ada banyak teman dia kan? Ada banyak sahabat dia kan? Sudah menghubungi kita. Nanti NN bilang dalam laporannya, dalam jeruk itu, lemon yang ngomong-ngomong itu, jeruk. Rasman bukan pengacara, masuk lagi pasal baru NN. Saya umumkan laporan terhadap dugaan ijazah palsu pada saya sudah dihentikan 1 Juli 2024.
Harusnya kalau dia di safe house, kita tahu siapa sekarang yang berada di safe house itu, Mak. Harus ada perwakilan KPAI, sampaikan dong, ya kan? Yang kedua penyidik, kalau memang ada penyidik. Yang ketiga lembaga independen. Misalnya yang kita lihat salah satunya lembaga perlindungan anak. Gue baru kali ini ya ngeliatin sebuah masalah, ngikutin sebuah masalah tuh ngerembet kemana-mana gitu. Bener dah, kayak pengacaranya jadi berantem sama yang inilah, terus yang ini bawa-bawa jadi inilah, begini segala macem. Sampai Pak Prabowo dibawa-bawa. Ngapain Pak? Ngapain? Gue tadi barusan ya ngeliat preskonnya si pengacaranya itu sama si keluarganya gitu. Ada si keluarganya ngomong beginilah, terus pengacaranya ngomong gini, saya tuh bekas tim suksesnya Pak Prabowo, tim Pak sukses Pak Jokowi segala macem. Saya tuh pernah mendukung beliau segala macam. Urusannya di mana, Pak? Urusannya di mana? Urusan lu dulu itu sama klien lu. Ngapain bawa Pak Prabowo? Bapak Prabowo lagi sibuk ngurusin dia dilantik nanti tanggal 20 Oktober. Ngapa dibawa-bawa? Ngapain? Gue kadang sampai gitu. Kagak mau ngomong gue. Tapi gitu, bener dah. Gue kalau bisa ngomong kasar, gue ngomong kasar di sini, bener dah, kayak gitu sama-sama. Yang ini sama yang ini sama-sama. Selesai nggak masalahnya? Capek banget gue. Dikit-dikit preskon segala macem. Gila-gila preskon hidup lo, bener dah. Duh. Tolong Ibu Presiden, Ibu Iriana, ada anak seperti ini, kita tidak tahu di dalam apakah ini safe house atau bagaimana. Kami terus terang belum tahu kemana-mana ini. Safe house ini apakah ada Kemen PPA-nya, penyidiknya atau apa, kami nggak tahu. Tapi kami butuh dilihat bersama. Kenapa? Karena kami khawatir keterangan Loli nanti bisa jadi menyudutkan klien kami, padahal itu bukan keterangan dia. Dan ingat, Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan. Episodenya makin panjang. Apakah dibiarkan? Kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya, ini dibawa tanggung jawab ibunya. Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok Anda tinggal anak Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tetapi biar mereka yang bercerita. Jadi itu poin. Kemudian satu lagi dengan mantan Kapolda Sumatera Utara. Ya, saya hormati lah kalau beliau masih punya memori mengingat alumni bersama Kapolda Sumut dan beberapa orang lah ya. Tapi kemudian saya timbul tanda tanya yang disebut dengan Kapolda Sumut yang satu alumni sama Bang Rasmani, kira-kira siapa? Iya, kan? Saya Kapolda tahun 2009-2010, ya kan? Tapi kalau ditarik sebelumnya ada Pak Badrodin juga Kapolda sana kan. Sebelumnya ada Pak Nanan juga nih, ya kan. Nah, sebelum Pak Nanan ada juga Pak Nurdin, ya Brimob. Sebelum Pak Nurdin mungkin ada Pak Iwan Panji, ya kan. Terus ada Pak Edi Narno atau Pak Setiono yang tahun berapa itu? Tahun 2000. Nggak tahu yang mana kira-kira yang sama-sama alumni dimaksud Bang Rasman. Jadi kan perlu dijelaskan sama Bang Rasman nanti kira-kira yang disebut Pak Kapolda Sumut yang alumni satu perguruan tinggi sama Bang Rasman, siapa namanya? Mungkin saya bisa bantu nanti tanya kepada ya mantan staf di sana. Betul nggak beliau dulu pernah kuliah sama-sama Bang Rasman gitu aja. Dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-katai. Terus kau kaya rupanya. Kalau orang kaya seperti Bapak Abu Rizal Bakri yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya 2015 sudah saya bayar cash, pajak, nggak ada urusan dengan saya. Ini nih, lihat nih, objek pajak ini belum dilunasi kewajiban, bukan saya.
kewajiban pengelola komplek ini. Saya di sini menyelesaikan semua kewajiban hukum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat sore menjelang malam waktu Indonesia bagian hari ini Selasa, Rabu ya. Hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Saya berperan bersama dua aspri dan ajudan saya bersama dengan keluarga terbang kembali ke negeri jiran Kuala Lumpur, Malaysia untuk satu tugas yang terkait dengan penanganan klien dan akademik. Pertanyaannya, kenapa bolak-balik sekarang? Karena ada tugas. Dari mana? Dari dunia pendidikan dan juga ada klien. Dan itu berkat dari hirup-pikuk 2 tahun setengah yang membuat saya menjadi alumni. Kalau bahasa Malaysia-nya alumna tersodor atau terpopuler dari University Science Malaysia, khususnya Fakultas School of Humanity. Baik, pada sore hari ini saya update perkembangan tentang Fadel Al-Fajar Bajide sebagai terlapor dari saudari NN yang pokok bahasanya terkait dengan LM atau Laura Mezalian Loli. Saya nggak mau, kan selama ini yang sebut-sebut Loli ya mereka ibunya kan, usah kita pakai Loli. Jangan ada upaya untuk menggeser supaya nanti pemeriksaan itu berubah lagi gitu. Enggak lah, selama ini yang panggil Loli ya dia udah ketikuk Loli aja. Nama lengkapnya Laura Mezani, nama panggilannya Loli. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua tentang sikap kami ke depan seperti apa terkait dengan dua lagi rencana yang akan kami lakukan yang merupakan serangan balik kepada saudari NN. Saya sampaikan pertama bahwa posisi Fadel Al-Fajar Bajide alias Fadel dengan orang tuanya Ibu Titin sebagai ibu kandung, Bapak Umar Bajide sebagai ayah kandung, Saudara Martin Bajide sebagai kakak kandung, dan Saudara Bintang Bajide sebagai semuanya sehat walafiat. Hanya saja memang Martin ada dari dulu ada gangguan listrik sehingga perlu sedikit lebih dulu. Dan yang agak mengherankan saya, dan banyak yang teman-teman tanya ke saya, kok NN nggak kencang lagi ya? Ternyata liburannya di Jepang itu cepat-cepat datang ke Indonesia, terus pergi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saya baru kali ini lihat pelapor dan kuasa hukumnya bolak-balik. Inilah yang diperlukan. Kalau ada pemeriksaan oleh penyidik kan nggak mesti harus datang pengacaranya tiap hari. Kalaupun ada saksi yang diperiksa segala macam. Jadi kalau disebut bahwa kami yang cari panggung kepala di sini, justru Anda yang jadi pada dalam keadaan baik, ada gangguan. Poin yang kedua, saya ingin luruskan sang pengacara dari saudari NN yang mengatakan bahwa pasal yang kami dapat salah. Aduh, Anda ini kok keliru terus ya. Kemarin bilang restoratif justice atau mediasi itu nggak bisa. Saya kasih penjelasan yang utuh di depan media, harus memandu. Yang kedua, Anda bilang kalau saya, kami tidak pernah melaporkan Lemon. Lemon yang ngomong-ngomong itu bukan kami laporkan, itu bahagian dari laporan saya. Karena bukan salah subjek,
Anda ini nggak paham. Undang-undang IT, informasi transaksi elektronik, yang dilaporkan itu, yang menjadi tindak pidana itu, apabila masuk pengadilan atau dugaan tindak pidana, bisa menjadi tersangka dan terdakwa bahkan terpidana, adalah dilaporkan akunnya, Bapak. Akunnya itu. Jadi kami laporkan itu adalah akun Nikita Mirzani Mawardi sekian-sekian. Itu yang kami laporkan. Nanti baru diperiksa, benar tidak ini milik dia. Nah, baru kemudian yang ngomongin siapa? Dia kah? Atau ada makhluk halus kah? Nah, baru dia ngomong. Nah, kalau ternyata dia ya 2 kali kena. Baru berikutnya apa lagi? Kalau Anda bilang Lemon yang ngomong, saya punya data bahwa di Nikita Mirzani Mawardi sekian-sekian itu, akunnya itu ada juga membuat foto saya secara terang benderang dan membuat muka saya zoom dan lain sebagainya. Ada, itu video. Wah, yang ketiga, ini untuk objek laporan kami ya, saya tahu. Yang ketiga, ada juga foto yang di screenshot dari preskon saya, di meme di bawah, dengan mengatakan ini. Nah, 3 ini cukup beralasan. Begitu juga dengan laporan dari Bapak Umar Fadil Majid. Jadi Anda kok kayaknya kok nggak paham ya gitu. Kalau memang Anda tidak kuat sendiri menghadapi saya dan tim, Anda bentuk cepat tim. Banyak udah nawarkan diri. Kami ini, saya tidak nambah-nambah tim. Di tim saya sudah ada. Tim sebelumnya gabung ke saya, makanya banyak. Nah, jadi itu yang kami kejar. Dan Pak Kapolres, Pak Kapolda Metro, Pak Kabariskrim, Pak Kapolri, itu sudah kita surati semua. Dan surat kami sudah direspon, termasuk dari Propam Polda Metro Jaya dan dari Bid Propam, Div Propam Mabes Polri, dan juga Irwasum dan lain-lain. Itu udah direspon. Jadi ini adalah perang berlalu. Nah, sedangkan terkait dengan tindakan kami minggu depan, saya sudah sampaikan kami akan bergerak ke beberapa instansi yang berwenang, dan yang kami, Anda kepancing dengan saya. Apa itu? Siapa orang tuanya? Dalam hal ini ayahnya. Nah, NM sudah bilang ayahnya ada, orang kaya, orang hebat lah. Kita mau tahu. Tolong Pak penyidik, ada ayahnya, minta dibantu supaya clear. Anak ini seperti apa? Nah, dapat. Jangan sampai tidak ada. Jadi kami nggak pertanyakan, kami nggak persoalkan dia kaya atau miskin. Yang kami persoalkan di mana bapaknya sekarang supaya bisa kita komunikasikan ke penyidik. Kalau ada bagus, supaya jelas. Tapi kenapa selama ini tidak nongol? Kenapa pengakuan dia kepada tim hukum sebelum saya itu, menurut pengakuan mereka di preskon kemarin bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan ayah. Kalau sudah ada begini, makin terang peristiwa itu. Nah, jadi NTM ternyata tajinya hanya segitu. Padahal serangan saya jalan terus ini dan tidak ada ampun. Kenapa? Karena saya tidak suka di negara ini ada orang yang sombong. Di negara ini saya hitung hanya ada 2 yang sombong. Satu, orangnya suka cuap-cuap, merasa paling kaya, paling apa itu. Yang kedua, tahu. Akan kedua saya lawan karena tidak boleh ada kesombongan di muka hukum. Oke, itu dulu dari saya berangkat, saya kerja sambil. Jangan tanya, saya bawa tim saya. Kami akan berencana mengambil tindakan terhadap YOLO. YOLO ini. Ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabatku sekalian yang ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.